17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Banyaknya pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Hari yang sangat berharga untuk Indonesia. Namun itu semua bukan berarti bahwa perjuangan bangsa ini sudah berakhir. Seorang pemuda yang memimpin barisan paling depan di medan perang selalu diremehkan atas tugasnya. Tak terpengaruh atas cemooh beliau menunjukkan prestasi bagi bangsa, sampai pemerintah resmi mengangkat pemuda itu menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Ialah Jenderal Besar, Jenderal Sudirman. Ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada usia 29 tahun. Setelah ia diangkat, tak lama setelahnya datang serangan dari Belanda. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 20 Desember 1948. Serangan ini dikenal dengan agresi militer 2, serangan Maguwo, yang menandai awal perang gerilya Jenderal Sudirman melawan Belanda. Selama saya berperang, Sinuwun mengizinkan anak-anak dan ibu untuk mengungsi ke keraton. Atos Mas, mugi-mugi tansah dipun paringi slamet. Wis Bu, yang selamat, balik selamat. Maaf Bu, saya terlambat. Penerbangan terganggu karena serangan dari Belanda yang tak tahu menahu menyerang Yogyakarta. Teman-teman di delegasi di Australia sangat mengutuk serangan dari Belanda. Adinda telah datang, kita bicarakan itu saja. Dia sedang sakit. Baik Bung. Pak, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dimas, kamu pulang saja. Kita sedang sakit. Kamu awasi Dimas. Antar Dimas pulang. Kami akan melakukan langkah berikutnya di rapat kabinet ini. Baik Pak. Tak apa. Saya akan menunggu rapat selesai dan mendengarkan langkah selanjutnya. Baiklah. Dimas, kamu di sini saja. Tinggal di istana bersama kami. Maaf Pak, tempat terbaikku ada di tengah-tengah anak buah saya dan melanjutkan gerilya untuk melawan Belanda. Bapak ikut bersama kami dan melawan Belanda. Saya tidak bisa. Kamu itu tentara. Tempat kamu di hutan bergerilya bersama anak buah kamu melawan Belanda. Saya akan tetap di sini untuk mempertahankan pemerintahan ini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak di sini, Bapak bisa dibunuh. Jika saya keluar dari sini, kemungkinan kepala saya bisa tembak. Dalam dua hal kemungkinan saya bisa dibunuh. Tetapi Dimas tenang saja. Presiden Republik Indonesia ini tak takut mati. Baik, kita akan tetap melawan. Saya akan memimpin gerilya di hutan. Baiklah, jika itu tekad Dimas, jadikan perang gerilya semesta yang luar biasa. Keputusan yang diambil Sudirman untuk bergerilya membuat banyak rakyat ingin mengikuti perang gerilya. Mereka berbondong-bondong membawa senjata seakan tak takut mati.
Lapor Jenderal, saya mendapati kabar bahwa Presiden tidak meninggalkan ibu kota, tetapi ditahan oleh Belanda. Bagaimana dengan keadaannya? Ibu kota sudah kita kuasai, karena kita sudah tangkap. Tidak ada garis komando, kelompok pengacau bersenjata itu bisa kita lumpuhkan. Tidak ada lagi republik, tidak lama lagi kita akan menguasai Jawa dan Sumatera. Bagaimana dengan kekeratonan? Raja Jawa itu masalah kecil, tidak seperti Sudirman. Tidak ada yang tahu dia di mana. Bisa berbahaya jika ia tak cepat ditangkap. Semangat untuk memperjuangkan negara Indonesia, Jenderal. Terima kasih. Semoga Indonesia selalu merdeka. Terima kasih. Silakan. Pasukan Sudirman sudah mulai menyusuri hutan dengan menandu Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit. Mereka menyusuri sawah, hutan, dan tanah yang luas, bahkan mereka menyusuri bukit yang tinggi untuk melakukan strategi gerilya. Perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan, memanfaatkan persenjataannya seadanya untuk menguras tenaga musuh. Di saat mereka sedang beristirahat di hutan, mereka dikejutkan dengan mendengar suara pesawat tempur. Para pasukan langsung pada posisi siaga. Semua pasukan, bunyi, cepat, cepat. Beras kita mana? Coba, Kusno, apakah kalian siap untuk mengambil beras yang tertinggal di kampung itu? Siap, Kapten. Kapten, berapa kilo berasnya? 1 kilo saja untuk Pak Dek. Siap, Kapten. Bos, Belanda sudah dekat. Kita harus cepat kembali ke pasukan dengan segera. Kita harus cepat lari dari sini. Noli, kita harus merahasiakan keberadaan kita, karena tempat ini akan dijadikan markas untuk gerilya kita. Siap, Jenderal. Dengan medan di sini yang banyak lembah dan jurang membuat pasukan Belanda menjadi kesulitan. Noli, Iya, Pak. coba kamu menyusup ke Yogyakarta dan pantau situasi di sana. Ini ada surat. Tolong berikan ini kepada Sri Sultan. Surat ini terkait dengan serangan umum. Sesuai saran Sultan, kita akan menyerang kota di siang hari. Siap, laksanakan, Jenderal. Nung, anu, Pripun Mas sampean nimbali kula? Nung, Nggih, Mas. tolong berikan surat ini kepada Mbak Kyu. Nggih, punawi kados. Sampean pamit, Mas.
Jenderal, dengan hadirnya saya di sini untuk meminta Jenderal kembali ke Yogyakarta atas pesan Bung Karno. Serangan Indonesia melawan Belanda memuncak ketika terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan ini membuahkan hasil di mana pasukan TNI mampu menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Sudirman, seorang pemimpin dan panglima besar TNI yang terhormat dan termuda, ia wafat pada 29 Januari 1950. Ia wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.